Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang inventory atau persediaan. Inventory diatur dalam PSAK nomor 14. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inventory perusahaan dagang dan inventory perusahaan manufaktur. Inventory perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, inventory sering juga disebut dengan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Persediaan barang dagangan adalah barang dagang yang dibeli suatu perusahaan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan termasuk ke dalam aset, yaitu aset lancar karena mampu memberikan manfaat. Kapan suatu persediaan dapat memberikan manfaat? Yaitu ketika barang tersebut telah terjual. Yang kedua yaitu inventory perusahaan manufaktur. Inventory perusahaan manufaktur bedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku yaitu persediaan berupa bahan yang dibeli suatu perusahaan untuk diproses dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses yaitu persediaan dalam bentuk barang yang ketika menyusun laporan keuangan dan telah masuk ke dalam proses produksi tetapi hingga akhir periode belum menjadi barang jadi, sehingga ia disebut sebagai persediaan barang dalam proses. Nanti ketika periode berikutnya, ia akan dilanjutkan lagi proses pengerjaannya hingga menjadi barang jadi. Maka ia tidak dapat dikatakan sebagai persediaan bahan baku karena telah memasuki proses produksi dan tidak bisa juga dikatakan sebagai persediaan barang jadi karena belum selesai proses pengerjaannya. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang telah melalui proses produksi dan telah siap untuk dijual dan atau telah siap untuk diserahkan kepada pengusaha. Walaupun ia sama-sama dijual, tapi ia tidak dapat dikatakan sebagai barang dagang. Dalam perusahaan manufaktur, ia disebut sebagai barang jadi karena ia harus melalui proses produksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menentukan unit barang dagangan. Bagaimana cara kita menentukan berapa unit barang dagangan yang tersisa ketika akhir periode. Untuk menentukan itu, kita menggunakan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama yaitu sistem perpetual. Untuk sistem perpetual, kita menggunakan kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang ada hubungannya dengan mutasi barang dagangan. Misalnya, ketika kita membeli suatu barang dagangan, maka kita akan mencatat di kartu persediaan barang dagangan kita bertambah. Dan ketika kita meratur pembelian, maka kita mencatat di kartu persediaan kita barang dagangan kita berkurang. Dan ketika kita menjual suatu persediaan atau barang dagangan, maka kita mencatat di kartu persediaan barang dagangan kita berkurang. Kartu persediaan telah mencatat secara real time updatean persediaan barang dagangan kita. Namun kita juga tetap dapat melakukan perhitungan fisik. Namun kita tetap bisa melakukan perhitungan fisik. Jika terjadi kekeliruan antara perhitungan fisik dan kartu persediaan, maka acuannya adalah melihat perhitungan fisik, karena itu adalah persediaan kita yang sesungguhnya. Jika terjadi kekeliruan, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu sistem periodik. Sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan. Salah satu cara untuk menghitung persediaan barang dagangan akhir, kita menggunakan perhitungan fisik. Jika kita tidak menggunakan perhitungan fisik, kita tidak akan tahu berapa persediaan barang dagangan akhir kita. Setiap perusahaan pasti akan melakukan perhitungan fisik jika mereka menggunakan pada akhir periode jika mereka menggunakan sistem periodik. Sistem periodik harus membuat jurnal penyesuaian untuk menghapuskan nilai persediaan barang dagangan awal dan memunculkan nilai persediaan barang dagangan akhir. Yang ketiga, kita akan membahas tentang permasalahan yang muncul dalam penentuan unit. Permasalahan pertama yaitu pengakuan pemilikan atas barang dalam pengiriman. Misalnya yaitu jika suatu perusahaan A menyusun laporan keuangan pada tanggal 30 Desember 2019, namun pada tanggal 28 Desember perusahaan tersebut membeli barang kepada perusahaan A membeli barang
kepada perusahaan B yang berada di Jakarta. Perusahaan B mengirim barang tersebut menggunakan transportasi darat sehingga nyampe di perusahaan A pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, untuk menentukan apakah barang yang dibeli dari perusahaan B tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan pada tahun 2019 atau masuk ke tahun 2020, maka terdapat dua sistem untuk menentukan itu. Sistem itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinamakan FEB Shipping Point dan FEB Destination Point. FEB Shipping Point yaitu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual ke pembeli sejak dari gudang penjual. Maka ongkir atau ongkos kirim juga ditanggung oleh pembeli. Maka untuk kasus tadi, jika menggunakan FEB Shipping Point, maka itu telah tercatat pada laporan keuangan tahun 2019. Jika menggunakan FEB Destination Point, FEB Destination Point yaitu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan telah beralih dari penjual ke pembeli jika barang telah sampai ke gudang pembeli, maka ongkir ditanggung oleh penjual. Nah, jika melihat kasus tadi, maka jika menggunakan FEB Destination Point, maka barang dagangan yang dibeli dari perusahaan B tadi belum dicatat oleh perusahaan A sebagai barang dagangan perusahaan A pada tahun 2019. Masalah yang kedua yaitu barang konsinyasi atau barang titipan. Barang konsinyasi tidak dapat kita akui sebagai barang dagangan kita, karena itu bukanlah milik kita. Barang konsinyasi misalnya yaitu orang menitip donat di warung kita atau menitip kerupuk di warung kita, maka kita tidak bisa mengakui itu sebagai barang dagangan kita, karena itu bukanlah milik kita. Yang keempat, saya akan membahas tentang penilaian persediaan atau menentukan berapa nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Untuk menentukan itu menggunakan harga perolehan. Harga perolehan adalah nilai persediaan akhir dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai siap untuk dijual. Untuk itu, dapat dua cara untuk menentukan harga perolehan. Yang pertama yaitu identifikasi khusus. Identifikasi khusus yaitu untuk barang-barang yang memiliki kode unik, misalnya yaitu motor. Jika suatu perusahaan memiliki 10 motor dan pada akhir periode telah terjual 8 motor dan tersisa 2 motor, maka perusahaan bisa mencatat persediaan akhir suatu motor tersebut dengan mencatat kode uniknya. Misalnya motor 1 dengan kode unik 123 dengan harga 1.250.000 dan motor 2 dicatat dengan kode unik 1234 dengan harga 1.200.000. Maka persediaan akhir dua motor tersebut yaitu 1.450.000. Itu bisa dilakukan jika mereka memiliki kode unik, tapi tidak mungkin kita melakukan untuk yang tidak memiliki kode unik seperti sabun atau apa yang telah dijual oleh suatu perusahaan. Jika barang tersebut tidak memiliki kode unik, kita bisa menggunakan yaitu asumsi arus harga perolehan. Asumsi arus harga perolehan terdapat 3 yaitu FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. FIFO yaitu first in, first out. Artinya barang pertama masuk itulah pertama masuk, pertama keluar. FIFO yaitu asumsi atas harga perolehan di mana nilai persediaan akhir dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Itu untuk menentukan persediaan akhir. Untuk menentukan HPP jika menggunakan sistem periodik yaitu dengan total
harga perolehan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Untuk menghitung HPP jika menggunakan sistem perpetual, yaitu unit yang terjual dikalikan dengan harga perolehan per unit dari harga perolehan awal. Contohnya, jika barang yang tersisa suatu perusahaan yaitu 15, yaitu dengan 5 barang dengan harga perolehan 5 dan 10 barang dengan harga perolehan 6. Maka untuk menentukan nilai persediaan akhir pada akhir periode tersisa 7 barang. Maka untuk menentukan harga perolehan akhir 7 dikali 6, maka 42. Itulah persediaan akhir dari barang tersebut, karena kita menentukannya dari harga perolehan akhir. 7 itu kan karena sisanya 7 dan yang terakhir itu 10, 5 barangnya 10, maka kita menentukan dari harga perolehan akhir. Yang kedua yaitu metode LIFO, last in last out, yaitu asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan akhir dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Untuk menentukan HPP menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual sama dengan metode FIFO tadi. Contohnya untuk metode LIFO ini yaitu misalnya seperti tadi kita memiliki 15 barang. Jika kita memiliki 15 barang, maka kita dan tersisa di akhir periode 7 barang, maka kita harus menentukan karena tadi barangnya yang di awal 5 dengan harga 5, tetapi yang tersisa 7, berarti 5 dikali 5 yaitu 25. Masih tersisa 2 lagi, 2 diambil dari yang harga 6, berarti 6 kali 2, 12, berarti 25 tambah 12. Jadinya 7, 25 tambah 12, berarti 37 ya. Nah, jika dengan metode rata-rata itu terdapat 2, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Untuk rata-rata sederhana, kita tinggal menjumlahkan harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan jumlah perubahan. Kayak yang kalau dengan rata-rata tertimbang, kita bisa dengan jumlah barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.